singkat kata ya, ceritanya begini. Saya mulai terinspirasi menjadi seorang pendidik atau dalam hal ini pengajar sejak kelas 3 SD. Di mana pada saat saya kelas 3 SD, kakak laki-laki tertua, yaitu anak ketiga dari orang tua saya, dari 17 bersaudara, itu anak ketiganya, udah jadi guru SD. Nah sebelum dia itu ditempatkan di tempat yang permanennya, tugas yang ditugaskan dari pemerintah itu, dia ditempatkan di sekolah kampungnya sendiri, di mana saya belajar saat itu masih kelas 3 SD. Jadi saya melihat begitu senangnya dari guru. Akhirnya saya mulai bercita-cita tertarik jadi guru seperti kakak saya. Ya. Itu pertama. Kedua, posisi guru dalam masyarakat di saat itu sangat highly appreciated, tahu ya, gitu ya, sangat dihargai sekali oleh masyarakat, sehingga itu juga menambahkan kekuatan saya untuk menjadi seorang guru ke depannya. Jadi cita-cita saya itu menjadi guru SD, ya. Jadi guru SD. Saya setelah SD saya bertekad untuk masuk SMP. Nah untuk dari sekolah SD adalah setelah SMP masuk SPG gitu kan ya. Akhirnya setelah saya lulus SD saya masuk SMP Negeri 1 Kalibening dari Banjarnegara. Masih terbiang harus jadi guru gitu kan. Lulus SMP kelas 3 itu saya daftarlah saya ke SPG. Di era saya itu tahun 80 hanya ada satu SPG dalam satu kabupaten. SPG Negeri Banjarnegara, tidak ada SPG swasta apa enggak ada. Nah peminatnya dari seluruh ujung pelosok kabupaten, sehingga untuk bisa masuk ke SPG itu dibutuhkan kompetisi yang sangat ketat. Dan saya tidak sukses, tidak berhasil, gagal. Akhirnya saya mau gak mau harus ke SMA. Masuklah SMA. Ya, karena emang di dalam diri saya sudah terpatri bahwa saya harus jadi guru, maka setelah SMA berarti sudah punya pikiran. Oh kalau begitu setelah SMA saya harus kuliah lagi minimal 1 tahun, yaitu D1, dan bisa jadi guru SMP. Bukan guru SD lagi, tapi tetap guru kan, guru SMP. Ya. Tapi ternyata setelah saya kelas 3 SMA, mulai berubah pikiran. Ngapain tanggung amat ya 1 tahun guru SMP, mendingan S1 aja jadi guru SMA. Nah, maka saya ambil S1, bukan D1 atau D2. Gitu kan? Nah, selama saya proses kuliah itu, dalam hati saya, saya jadi guru SMA, bukan SD lagi, bukan SMP, tapi bisa guru SMA, udah naik tingkat-tingkat gitu kan. Akhirnya saya lulus S1. Bukan yang ngajar SMA, saya dapat beasiswa kan, ke Inggris itu kan. Oh, berarti bukan SMA lagi, saya bisa jadi dosen. Nah, gitu kan. Tingkat terus itu. Belum dijalanin, SD belum jalanin, SMP nggak dijalanin, SMA nggak dijalanin, langsung jadi dosen kan, gitu kan. Nah, sebelum saya berangkat ke Inggris, pikiran saya mengatakan begini, saya nanti bisa jadi dosen, tapi target saya kalau nggak UI, ITB, UGM. 3 itu target saya. Pertama UI, kedua ITB, ketiga UGM. Itu harus highly reputable university, dan bagi saya itu kan penting buat saya, dan saya itu penting kan, itu bendera itu kan artinya kan. Oke lah, saya berangkat ke Inggris, kemudian pulang, kemudian 1 tahun kemudian daftar ke UI, dan ternyata masuk ke UI kan. Dan guru-guru juga gitu kan. Akhirnya tetap Allah itu mengabulkan doa umatnya. Oke, tapi Allah lebih tahu dari apa yang kita mau. Saya maunya guru SD, Allah mengatakan kamu tetap guru tapi bukan SD, tapi guru UI. Dan saya dapat 2 UI, Universitas Indonesia dan Universitas Indra Prasta. Nah, itu. Pertama, kedua, ada cerita yang tidak kalah menariknya. Kenapa proses belajar saya diberikan banyak kemudahan? Saya sebagai notabene seorang kampung yang udik lah gitu, katro gitu ya, yang tidak punya informasi segala macam, saya bisa tembus ke British Council dan di sana bisa lulus yang tercepat ya dibandingkan orang Inggris sekalipun itu kan ya, yang cepat kan itu kan. Itu ada kemudahan-kemudahan dari Allah yang telah dijadikan oleh Allah. Barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah akan membelanya baik di dunia maupun di akhirat gitu kan. Nah, ketika saya masih belajar di S1 itu, saya ngajar di sebuah sekolah internasional sebagai asisten teacher sebetulnya, bukan sebagai guru main teacher, bukan sebagai core teacher, tapi sebagai co-teacher gitu kan. Nah di situ itu saya berjalan 9 bulan. Pada bulan ke-9 saya ketahuan oleh kepala sekolah bahwa saya pergi sholat Jumat, dan ternyata dilarang, emang dilarang sebenarnya.
Dan selama 9 bulan berselang itu saya soalnya sembunyi-sembunyi. Tapi saya punya backingan orang Australia yang teman partner saya ngajar dari co-teaching saya, yang selalu, oke, kamu berangkat aja. Diam-diam jangan sampai ketahuan kepala sekolah. Tapi ternyata setelah 9 bulan itu ada teman satu alma mater yang masuk ke situ. Dan di minggu pertama itu dia mau sholat Jumat dan izin dengan kepala sekolahnya. Dan tidak diperbolehkan. Akhirnya dia membongkar bahwa saya selama 9 tahun, 9 bulan adalah pergi sholat Jumat meninggalkan murid. Akhirnya saya dipanggil oleh kepala sekolah. Apa betul bahwa you went to the mosque to do Friday prayer? Yes. This is my right as a Muslim, gitu kan. You know that my application letter is written that I am a Muslim and going to the mosque to do Friday prayer is my right. Tapi karena di kepala sekolah kan nggak mau kalah ya, rupanya nggak bisa. As a teacher you have to stay with the children all the time until the end of the class. Enggak, saya bilang. Saya bilang kalau nyonya ibu tetap menghendaki saya harus meninggalkan sholat Jumat, saya akan mengundurkan diri. Saya tidak ingin menjual agama saya dengan harga murah. Saya desain dengan sepenuh hati bahwa Allah akan memberikan lebih baik, gitu kan ya. Ternyata betul, di depan saya itu setelah keluar dari situ, para anak saya udah lahir yang pertama, udah 3 bulan yang meninggal kemarin itu, 3 bulan rumah masih kontrak, istri masih proses pegawai negeri, belum punya penghasilan apa-apa lagi. Itu saya tidak pernah takut, karena dalam hati saya udah yakin sepenuhnya bahwa Allah pasti akan memberikan yang jauh lebih baik dari ini, selama kita membela agama Allah, itu kan. Itu nggak boleh tanggung-tanggung, kalau kita tanggung-tanggung nanti bayar kontrak pakai apa, nanti beli susu anak pakai apa, itu imannya masih bisa takar itu kan. Itu harus benar-benar yakin, Allah pasti memberikan lebih baik. Keluar dari situ, ada yang mengundang orang Taiwan, private. Jadi selama saya proses mencari itu, saya punya privat kelas orang Taiwan, jauh di Tangerang sana. Seminggu 2 kali. Gajinya lumayan, sama dengan kita pegawai bulanan itu kan, bisa nutupi kontrakan, bisa nutupi kebutuhan susu, segala macam itu kan. Seminggu 2 kali aja ngajar satu anak orang Taiwan, sekolah di Candy Memorial School, itu. Bahkan saya diangkat sebagai gurunya. Ketika dia punya masalah dengan sekolahan, saya mewakili orang tuanya ke sekolahannya, sekarang udah full saya tangani itu kan. Itu cukup. Dan proses itu kemudian saya melamar dan saya dapat di Setnek. Itu unik juga. Ketemu seorang teman yang menjadi librarian di JIS Jakarta Internasional mengatakan, toh di TPU lagi butuh sarjana bahasa Inggris loh untuk didiklatnya. Saya langsung ke sana, kejar sana, langsung diuji tanpa persiapan apa-apa. Anda siap ujian? Siap. Ujian bahasa Inggris juga. Gampang untuk saya gitu kan. Tapi nggak ada berita. Sebulan, 2 bulan. Ada berita, terima enggak, gagal juga enggak. Ternyata ada panggilan dari Setnek justru. Ada panggilan Setnek. Setnek sedang butuh beberapa sarjana bahasa Inggris. Kalau anda tertarik silahkan hubungi bla 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 bla. Dilatih sekian, jam sekian untuk ikut ujian. Saya bingung. Setnek, saya kata itu serem ya, zaman Pak Harto kan, tahun 93 itu. Negara di dalam negara itu kan, gampang sampai uji juga, dari uji lulus 4 orang, saya dari tim media, UI 2 orang, Ugip Malang 1 orang, 4 orang lulus. Lalu tempatan di diklatnya untuk yaitu bikin program-program bahasa Inggris segala macam untuk para pejabat. Nah, akhirnya kenal para pejabat itu kan. Itu baru saya tahu ternyata saya di DPU itu sebetulnya lulus. Tapi saat itu kan belum ada telepon, kita rumahnya ngontrak, tahu sendiri nggak punya telepon ya. Nggak bisa dihubungi. Akhirnya DPU dilempar. Kata saya dilempar ke Setnek, saya tak bodoh juga gitu kan. Nah, Bapak manggil saya baru tahu dari di Setnek itu setelah diterima. Nah itu kan Allah yang ngatur semua, bukan satu kebetulan kan. Kemudian tadi kan, dari Setnek itu akhirnya udah kerja situ, dan gaji yang sangat lumayan. Saya langsung kenal Pak Sudarmo, wakil presiden segala macam, pokoknya prestisius banget lah itu ya. Tempatnya keren. Penawaran beasiswa ke Konsil, ikut ujian, terima lagi, mudah gitu kan. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya pintar, saya nggak pintar biasa aja kok. Saya tuh nggak pintar biasa aja gitu, tapi keberuntungan tuh selalu ada, karena di samping itu kan Allah yang menentukan kan. Iya kan, kita mungkin saya itu profesor loh, ternyata kalah sama Rocky kan malah malu kan, bunuh diri kan ya gitu. Saya guru besar otak kecil. Jadi nanti kalau ketahuan gimana diedit ya. Itu kemudahan-mudahan, jadi salah satunya mudah sekali kok, lancar semuanya gitu. Dites Konsil free departure training, ada training
training itu waktu zaman saya itu paling lama 9 bulan, paling cepat 6 minggu. Dia dapat yang paling cepat 6 minggu, kan dianggap mencukupi nilainya cukup tinggi. 6 minggu doang. Kalau yang masih lemah tapi lulus, kategori lulus tapi masih lemah, dianggap lemah untuk bisa adaptasi di ring Sananta bisa 9 bulan. Di training terus pre-departure-nya tentang budaya segala macam, dia nggak shock culture itu kan ya. Terus saya 6 bulan, 6 minggu doang. Tiap minggu udah dapat uang tuh, uang makan, uang transport segala macam. Ya itu kisahnya sampai saya tadi satu sisi tadi emang cita-cita. Yang kedua itu kemudahan dari Allah SWT karena kita mau membela agama Allah. Nah, ya. Sesuatu yang berbasis pada kemauan sendiri. Motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, pasti akan membahagiakan. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, jadi nggak ada under pressure dalam diri kita. Manusia merdeka tadi lah ya, itu pilihan kita, my personal choice gitu kan, itu pasti membahagiakan. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan-tantangan atau pressure-pressure yang mungkin suatu saat juga akan membuat kita bosan. Jenuh itu pasti manusiawi kan ya, itu pasti ada. Sebagai apapun juga pasti ada saat-saat menjenuhkan juga ketika kita mendapatkan konteks-konteks yang mungkin di luar dugaan kita. Intinya adalah secara keseluruhan itu benar-benar apa yang kita inginkan dan kita capai, yang tentunya kita patut bersyukur apa yang kita mau kita capai kan? Itu bahagia. Jadi dengan rasa bahagia dengan profesi yang kita jalankan itu sangat mendukung kegiatan kita dalam keseharian mengajar itu. Misalnya kita bisa tampil dengan sepenuhnya, totalitas atau mungkin kita bilang itu komprehensif gitu ya, karena kita masuk situ berbasis pada suka, senang, tidak ada tekanan, merdeka, itu senang sekali. Dia dulu memiliki warna suara yang sangat bagus saat masih muda. Ketika saya SD, SMP, saya seorang qori sebetulnya, dan saya sudah tampil di beberapa mimbar, dalam mimbar-mimbar peringatan acara keislaman, khususnya di Bangil pada tempat. Kemudian ketika saya sudah beranjak dewasa, saya harus masuk ke kota. Ternyata di kota saya kenal dengan teman-teman yang suka nyanyi, dan saya mencoba ikut bergabung. Ternyata suara saya masuk juga nyanyi. Dan saya diberikan kesempatan oleh kampus untuk mengikuti sekolah bina vokalia Ranajaya yang notabene sangat prestisius di kalangan artis itu secara gratis. Saya mengikuti sekolah bina vokalia itu hingga saya tampil di beberapa instansi Bonafit seperti Pertamina, seperti HI dalam rangka ulang tahun Muhammadiyah segala macam itu tampil itu ketika masih mahasiswa. Dan itu sebetulnya sisi-sisi yang di luar dugaan saya. Sebetulnya saya harusnya masuknya sebagai qori. Dan qori saya itu ditinggalkan. Dan saya ketika masuk Jakarta itu saya ingin mengembangkan qori saya, itu ingin kursus di Al-Azhar, waktu di Al-Azhar Pusat di Bandung. Tapi kebetulan ketika saya mendaftar di sana, tidak ada peserta yang lain. Cuma saya sendiri, akhirnya dibatalkan oleh Al-Azhar. Itu yang saya sesalkan. Seandainya itu terjadi, mungkin saya menjadi qori internasional. Itu sudah. Tapi saya itu ketemu lah dari musik tadi, gitu kan. Tapi makanya itu udah diatur oleh Allah lah. Mungkin kamu nggak usah di qori lah, kamu jadi dosen aja. Betul ya. Tidak sepenuhnya, meskipun sama-sama guru, tapi dalam konteks yang berbeda. Karena yang saya cita-citakan guru SD, saya ingin menjadi seorang guru SD di perkampungan dan ingin mengabdi kepada masyarakat dan tidak hidup dalam satu hingar-bingar dunia dan hidup sederhana. Meskipun akhirnya Allah itu mentakdirkan lainnya, misalnya harus tinggal di Jakarta, kemudian jadi guru tapi guru bukan guru SD segala macam, itu mau di luar kemampuan saya, tapi sudah saya sadar. Karena tadi berangkat dari pengalaman saya, guru SD di kampung sangat dihargai, dan saya ingin seperti itu. Hidupnya sederhana, tapi di masa dihargai itu aja. Saya nggak pengen hingar-bingar megahnya kota, bahkan sekali. Kayak itu. Masa sulit itu mulai tahun pertama pernikahan.
Kenapa? Itu mungkin nggak perlu ditanyakan, setiap orang merasakannya, karena itu masa-masa di mana kita harus membangun persamaan, membangun saling pengertian dari dua insan yang berasal dari lingkungan yang berbeda, lingkungan pendidikan yang berbeda, dan dua jenis yang berbeda, yang tentunya memiliki banyak hal perbedaan. Bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan itu, dan tentunya kita tidak pernah bisa menyatukan, tapi kita bisa mensejajarkan dua warna yang berbeda menjadi satu warna yang indah. Itu yang sangat berat. Karena bagaimanapun juga, secerdas apapun juga, kita tidak akan bisa menyatukan dua hal yang berbeda. Yang bisa adalah mempadu padankan dua hal yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih indah dibanding ketika mereka itu berpisah. Itu masa-masa yang sulit, itu dialami pernikahan tahun-tahun awal. Itu muncul semua, seakan-akan setiap pasangan itu yang muncul jelek-jeleknya semua, gitu kan ya. Nah, seandainya itu kita tidak dibekali dengan pemahaman seperti tadi, life principle misalnya gitu, itu saya yakin perkalian bubar. Kalau masing-masing sama-sama mengedepankan egonya masing-masing, ya, itu pasti bubar. Dari orang-orang yang bercerai masa-masa muda itu, mereka akibat korban dari ego masing-masing, bukan mengedepankan bagaimana kita memahami atau menerima kekurangan yang ada dari pasangan masing-masing. Bagaimana kita harus saling mengisi dari kekurangan masing-masing. Karena Allah telah menciptakan menciptakan manusia itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan agar kalian bisa saling mengisi. Nah, kekurangan yang ada pasangan kita itu, ada kelebihan pada kita, maka kita isi. Begitu juga sebaliknya, kan gitu kan. Karena Allah mengatakan bahwa aku ciptakan kalian berpasangan-pasangan supaya kalian itu saling mengenal, gitu kan. Nah, itu saling akrab, saling baik, gitu, bahagia akhirnya, gitu kan. Jadi ada pasti. Terus kuncinya adalah tadi, bahwa setiap orang punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Dan kita jangan melihat kelemahan orang lain atau pasangan kita, tapi lihatlah, apresiasilah kelebihan yang dia miliki. Itu kuncinya. Kalau kita akan selalu melihat kelemahannya, tidak akan pernah terjadi.